Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa' bima 'allamtana wa zidna ilman. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah hafizakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah di kesempatan yang baik ini kita akan melanjutkan pembahasan kita di surah Al-Ghasyiyah. Surah yang menyampaikan kepada kita tentang gambaran hari kiamat, tentang gambaran orang-orang yang nanti disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang kafir dengan berbagai bentuk siksaan yang akan dialaminya, baik siksaan itu menyangkut zahirnya, fisiknya, maupun menyangkut batinnya, suasana hatinya atau psikisnya. Semua digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Ghasyiyah ini. Sebaliknya Allah Subhanahu wa taala juga sama menggambarkan tentang orang-orang yang beriman yang akan mendapatkan surga dengan segala kenikmatannya. Kenikmatan baik itu kenikmatan secara fisik, kenikmatan secara psikis, hati yang akan didapatkan oleh hati mereka orang-orang beriman juga digambarkan di dalam surah Al-Ghasyiyah ini. Maka setelah menyebutkan tentang balasan bagi orang kafir, orang beriman, Allah Subhanahu wa taala kemudian mengenalkan zatnya, mengenalkan dirinya dengan memerintahkan kepada kita untuk memperhatikan makhluk-makhluk yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat, dan seterusnya. Allah menggunakan kata afala. Pertama, kata afala ini dimulai dengan huruf hamzah. Hamzah yaitu a, yang artinya adalah istifham atau kata tanya, apakah? Kemudian diikuti dengan huruf fa, yaitu kata sambung atau huruf athof. Kemudian ada huruf lam, la yaitu lam nafiyah yang meniadakan. Ini merupakan bentuk yang paling kuat untuk mendorong seseorang agar melakukan apa yang disebutkan di dalam kalimat setelahnya. Afala yanzuruna, apakah mereka tidak memperhatikan? Karena di bawahnya kata afala nanti kan ada kata awala, pakai wawu, hamzah, wawu, lam. Di bawahnya lagi pakai hamzah dan lam saja, ala. Ala ya'lamu man fis samawati wal ard, misalkan. Jadi tingkatannya berbeda-beda. Kalimat yang mendorong, yang menyuruh kita untuk melihat, memperhatikan apa yang Allah perintahkan menggunakan kata yang berbeda-beda. Ada afala, ada awala, ada ala, yang masing-masing tingkatannya lebih rendah dibandingkan yang sebelumnya. Yang paling tinggi adalah afala. Maka apakah mereka tidak memperhatikan kepada unta bagaimana ia diciptakan? Dan kita sudah menyebutkan bahwa unta ini memiliki keistimewaan-keistimewaan yang tidak dimiliki oleh hewan yang lain. Dia merupakan hewan yang bisa diambil atau diminum susunya,
bisa dinaiki punggungnya, bisa dimakan dagingnya, dan bisa digunakan untuk mengangkut beban. Sementara hewan yang lain mungkin 4 fungsi ini tidak bisa ada semuanya di dalam satu hewan. Tetapi untuk unta ini lengkap. Untuk unta lengkap. Dia kendaraan, dia juga bisa untuk mengangkut beban, dia bisa dimakan dagingnya, bisa diminum susunya. Bahkan kita juga sudah menyampaikan, bahkan air kencingnya, bagi yang berpendapat bahwa air kencing atau apa-apa yang keluar dari hewan yang dagingnya halal dimakan maka dia tidak najis, maka air kencing unta ini bisa menjadi obat, bisa menjadi penawar untuk salah satu jenis penyakit. Berbeda dengan hewan-hewan yang lain. Tetapi ada sisi yang menarik juga. Di dalam hadis yang ketika orang bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apakah kami harus berwudu setelah kami makan daging kambing?" Maka Rasulullah menjawab, "Kalau kamu mau wudu lagi, kalau tidak usah, tidak apa-apa." Jadi orang habis makan sate misalkan, sate kambing, kemudian masuk waktu sholat, maka dia boleh berwudu lagi atau tidak berwudu lagi. Yang jelas jangan sampai nanti ketika sholat ada sate yang masih di dalam mulutnya. Yang jelas itu. Tapi wudunya apakah batal atau tidak batal. Jadi wudunya tetap sah, dia bisa sholat tanpa harus wudu lagi. Cukup membersihkan mulutnya agar tidak ada sisa-sisa makanan yang menempel kemudian terbawa ketika sholat. Tetapi orang ini kemudian bertanya lagi, "Ya Rasulullah, apakah kami harus berwudu ketika kami memakan daging unta?" Jawaban Nabi seketika langsung mengatakan, "Iya, kamu harus wudu lagi." Apa bedanya? Kan sama-sama daging. Itulah hebatnya syariat begitu. Yang ini daging, yang satu daging. Ini hewan ternak, ini juga hewan ternak. Sama-sama halal dagingnya bisa dimakan. Kenapa yang satu boleh kita makan tanpa harus memperbarui wudu lagi kalau mau sholat, sementara yang satunya lagi tidak, kamu harus wudu lagi. Bahkan nanti di pembahasan yang lain yang lebih luas lagi, orang kalau terpaksa tidak mendapati tempat untuk sholat, yang dia dapati cuma kandang, maka dia boleh sholat di dalam kandang kambing, tetapi tidak boleh sholat di dalam kandang unta. Sekali lagi, ini bagi yang berpendapat mazhab yang berpendapat bahwa kotoran yang keluar dari hewan yang halal darahnya, halal dagingnya tidak najis. Maka kalau di kandang itu tentu kan ada kotoran, ada tahinya, ada kencingnya. Tapi karena hewannya dagingnya boleh dimakan, maka kotorannya tidak najis. Ini salah satu pendapat saja. Adapun pendapat yang sering kita ikuti, Syafi'iyah misalkan, maka dia najis. Tapi tadi dalam satu kondisi, kalau orang mendapati sudah masuk waktu sholat sementara tidak ada tempat dia untuk melaksanakan sholat kecuali kandang, maka dia boleh sholat di dalam kandang kambing atau domba, tetapi tidak boleh sholat di dalam kandang unta. Nah, ini kayak tadi, habis makan yang tadi disuruh wudu, yang satu tidak wudu. Kenapa begitu? Karena nanti ada hadis yang lain mengatakan sesungguhnya unta itu, saya penafsirannya secara luas belum baca, tapi saya pernah mendengarkan kajian penjabaran tentang hadis tadi. Kenapa kita tidak boleh sholat di kandang unta? Nah, beliau Syekh mengatakan karena unta itu khuliqa minasyaiton atau khalqun minasyaiton. Karena unta itu ada sebagian dari syaitan yang ada dalam diri unta itu. Entah apanya, saya juga tidak tahu. Pokoknya ada penjelasan karena pada unta ada sebagian dari syaitan. Kalau kita sholat di dalam kandang domba atau kambing, bagi yang berpendapat boleh, dalam artian kotorannya tidak najis, maka insya Allah aman.
Tapi jangan coba-coba sholat di kandang unta. Yang ada nanti akan ditendang. Yang ada akan ditendang. Sama seperti tadi, kenapa habis makan daging sate misalkan domba, kambing tidak perlu memperbarui wudhu, sementara untuk daging unta harus wudhu lagi, karena tadi ada bagian setan dalam diri unta tersebut, sehingga kalau kita memakannya mau sholat maka hendaknya kita perbarui wudhu lagi, kita perbarui wudhu kita lagi. Nanti dalam penjelasan yang lain juga disebutkan, bahkan interaksi dengan hewan saja bisa mempengaruhi perilaku manusia. Jadi orang biasanya interaksi dengan apa, maka sifat-sifat hewan tersebut akan sedikit banyak menular kepada orang yang atau manusia yang berinteraksi dengan hewan tersebut. Makanya Nabi menyebutkan diantaranya 3 hewan, as-sakinah wal waqar li ashabil ghanam atau kama qala Rasul. Jadi ketenangan dan kekaleman atau kalem itu akan dimiliki oleh para penggembala domba. Jadi para penggembala domba yang akrab dengan domba, biasa menggembalakan domba. Menggembalakan ini bukan tadi ya, bukan dombanya di kandang kemudian orang ambil rumput ditaruh di kandang, itu namanya ngasih makan, bukan menggembala. Menggembala itu ya dia menemani ke tanah lapang, dari pagi sampai sore, nanti masukkan ke kandang lagi, yang seperti yang dilakukan oleh orang-orang Arab Badui. Jadi tinggalnya ya sama dombanya, makanya mereka tinggalnya berpindah-pindah. Kalau di satu tempat makanan untuk hewan ternaknya sudah habis, maka dia akan pindah tinggalnya bersama dengan tendanya, dibungkus, digotong, kemudian pindah ke tempat lain yang ada makanan untuk ternak mereka. Jadi sifat ketenangan itu as-sakinah wal waqar itu dimiliki oleh para penggembala domba. Maka Rasulullah Muhammad SAW menyebutkan, tidaklah Allah mengutus para nabi illa ra'al ghanam, kecuali mereka pernah menggembala domba. Jadi semua nabi, lupa bayangkan, ma ba'atsallahu nabiyyan, tidaklah Allah mengutus seorang nabi kecuali mereka menggembala domba. Makanya para nabi mewarisi sifat tenang, kalem, waqar dan seterusnya. Adapun sifat keras itu dimiliki oleh atau diwarisi oleh para penggembala unta. Seperti Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yang bapaknya Al-Khattab punya ternak unta. Umar juga sering diperintahkan untuk menggembalakan untanya. Maka sedikit banyak sifat keras itu menular pada diri penggembalanya. Maka kita tahu Sayyidina Umar, beliau keras, tegas karena akrabnya dengan unta. Ada satu lagi, adapun suka berbangga-bangga, suka menonjolkan diri, itu dimiliki oleh para penggembala kuda. Nah, itu Nabi yang menyampaikan, maka pasti sedikit banyak itu akan terjadi. Wajar kan, kuda harganya mahal, maka orang yang mampu, ini kuda bukan seperti kuda delman yang kita lihat. Ini kuda gambarannya kuda Arab, kuda yang dijadikan perang, yang dijadikan kendaraan untuk perang, yang harganya bisa miliaran kalau kita rupiahkan. Di dalam salah satu ceramah, salah satu ustadz yang pakar sirah, beliau kuliahnya di Madinah, dan beliau pernah menyebutkan ada seorang di Arab, ada orang yang memiliki satu jenis kuda Arab. Ini kuda Arab, bukan kuda perang. Artinya kalau kuda perang lebih di atasnya lagi. Satu kuda Arab itu harganya bisa mencapai miliaran, hampir 2 miliar. Itu satu kuda. Jadi kalau cuma interaksi dengan hewan saja, itu sifat-sifat hewan bisa menular kepada orang yang banyak berinteraksi dengan hewan tersebut, apalagi makan dagingnya. Makanya diantara alasan nanti binatang yang haram dimakan dagingnya itu alasannya tidak semata-mata karena di dalam ususnya ada penyakitnya, tidak.
Misalkan babi, misalkan dia haramkan dikonsumsi bukan semata-mata di dalam usus babi ada penyakitnya, tidak semata-mata itu, tetapi lebih karena babi itu punya sifat-sifat jelek. Di antaranya adalah dia tidak punya sifat pencemburu. Babi itu dia punya pasangan betina, pasangannya diambil yang lain dia biasa saja, tidak ada tuh namanya cemburu atau yang lain. Tapi hewan yang lain dia bisa cemburu, bahkan bisa marah kalau pasangannya diambil. Nah, itu diantaranya karena ada sifat-sifat buruk pada diri babi yang itu kalau dimakan nanti akan menular kepada orang yang memakannya. Maka kita lihat kan, mereka yang banyak makan babi biasanya ya tadi tidak ada tuh sifat cemburu. Istrinya dibawa orang, istrinya dengan yang lain ya biasa-biasa saja, tidak marah. Anak perempuannya dibawa orang, dia biasa saja. Kenapa? Karena sifat buruk hewan tersebut akan sedikit banyak menular kepada orang yang memakannya. Termasuk misalkan keledai, Pak. Ini kita bicara di hewan dulu karena Masya Allah kalau kita tadaburi luar biasa. Ya, fikih itu bukan sekedar halal haram, tapi banyak pelajarannya. Keledai misalkan, keledai itu dibedakan ternyata, yang satu haram, yang satu halal. Kalau keledainya keledai peliharaan, keledai Cina, justru malah dia tidak boleh dimakan, haram dagingnya. Tapi kan sama-sama keledai, tapi kalau dia keledai liar, malah halal dagingnya. Kan kalau di kita kan, kalau kita mau mencerna secara logika kan tidak masuk, apa bedanya? Toh paling rasanya juga sama-sama keledai nama hewannya, cuma yang satu dipelihara, yang satu liar. Tapi yang dipelihara justru haram dagingnya. Tapi yang dia keledai liar malah halal dikonsumsi. Nah ini kenapa? Karena ada hikmah dari syariat yang Allah turunkan. Kenapa yang satu halal, yang satu haram? Karena antara keledai yang dipelihara dengan keledai yang liar, dia punya sifat yang berkebalikan. Yang satu punya sifat dia tidak mau menghinakan dirinya, tapi yang satu ridho dengan kehinaan. Itu diantaranya. Nah termasuk unta ini. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Unta yang punya manfaat yang sangat banyak ini, maka Allah juga bisa mendatangkan kebaikan-kebaikan yang banyak untuk manusia baik di dunia maupun di akhirat nanti. Wa ilas samai kaifa rufi'at. Dan perhatikan kepada langit, bagaimana langit itu ditinggikan. Bumi dan langit yang dulu gandet, yang dulu bersatu, fafataknahuma, kemudian kami pisahkan. Awalam yarau alladziina kafaru anna samawati wal arda kanata ratqan. Dulu langit dan bumi itu menyatu, kemudian fafataknahuma, kemudian kami pisahkan keduanya. Dan perhatikan langit, bagaimana langit yang tidak ada seorang pun yang bisa sampai ke sana kecuali baginda Rasulullah Muhammad SAW. Langit yang terbentang luas ini tidak ada satupun tiang yang menjadi penyangganya. Allah menyebutkan langit ini waja'alna as-samaa'a saqfan mahfudha. Allah jadikan langit ini seperti atap. Bedanya mahfudz, atapnya ini Allah jaga, Allah pelihara, Allah tahan. Jangan sampai langit ini runtuh, jangan sampai langit ini jatuh. Dan nanti di akhir di hari kiamat Allah akan perintahkan langit untuk runtuh, untuk pecah, untuk jatuh. Tapi sekarang Insya Allah Allah yang menjaminnya. Langit ini ibarat atap untuk kita, seperti atap kita ini, langit-langit ini. Maka Allah memberikan sifat langit ini saqfan mahfudha, yaitu atap yang terpelihara atau terjaga, sehingga dia tidak ambrol, tidak jatuh, tidak ambruk. Wa ilal jibali kaifa nusibat. Dan juga perhatikan kepada gunung-gunung itu yang Allah jadikan dia sebagai pasak, sehingga bumi yang berputar ini dia berputarnya dengan sangat-sangat lembut, sangat halus, sampai-sampai kita tidak bisa merasakannya karena adanya keberadaan gunung-gunung ini sebagai pasaknya. Kalau gunung-gunung ini sudah tercerabut, maka bumi ini akan berputar dengan sangat kencang tentunya. Wa ilal ardi kaifa sutihat. Dan perhatikan kepada bumi bagaimana dihamparkan.
Jadi di sini ada urutan. Pertama, Allah menyuruh kita untuk melihat kepada unta, yaitu melihat kepada pandangan kita ke depan, lurus ke depan unta. Kemudian diarahkan untuk melihat ke langit, kita disuruh mendongak ke atas, mendongakkan kepala kita ke atas. Kemudian disuruh ke bawah lagi melihat gunung-gunung, kemudian lebih ke bawah lagi melihat bumi. Jadi ini semacam urutan. Kenapa tidak dari atas dulu, baru kemudian ke depan, baru kemudian ke bawah? Tidak. Ternyata Allah menginginkannya, lihat dulu dari apa yang ada di dekatmu, di depanmu, kemudian lihat ke atas, baru lihat lagi ke bawah, lebih ke bawah lagi, yaitu ke bumi. Kalau sudah begitu, maka orang akan kemudian sadar bahwa dirinya ada yang menciptakannya, bahwa di alam semesta ini ada Rabb, ada Tuhan yang mengatur semuanya. Maka ayat setelahnya adalah fadzakir innama anta mudzakir. Setelah kita dikenalkan tentang Allah, Allah memperkenalkan zatnya, memperkenalkan dirinya melalui ciptaan-ciptaannya. Setelah kita mengenal Allah, maka fadzakir innama anta mudzakir, maka berilah peringatan, karena engkau Muhammad hanyalah mudzakir, pemberi peringatan. Lasta alaihim bimusaytir, kamu tidak punya kuasa untuk memaksa mereka, untuk membuat mereka harus menuruti apa yang kamu inginkan. Kamu tidak punya kuasa itu. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang tugas Nabi cuma mudzakir. Dah cukup kamu beri peringatan. Kamu kasih tahu orang, ini perintah Allah, ini larangan Allah. Ini janji Allah berupa siksaannya, ini janji Allah berupa kenikmatan yang disiapkannya. Tugasmu cuma itu. Kamu tidak punya tugas untuk membuat orang yang kamu beri peringatan harus nurut dengan kamu, harus tunduk denganmu, tidak punya. Jadi ini juga pelajaran untuk kita semuanya. Kita dalam menyampaikan kebaikan kepada orang lain, dan peringatan itu isinya pasti kebaikan. Wadzakir fa inna dzikra, wadzakir fa inna dzikra, atau inna fa'atiz dzikra, berilah peringatan karena peringatan itu pasti akan bermanfaat. Atau di ayat yang lain, berilah peringatan karena peringatan itu selalu bermanfaat untuk orang beriman. Jadi biar kita tidak sakit hati, biar kita tidak kecewa, biar kita tidak putus asa, maka sadari tugas kita cuma untuk mengingatkan, ngajak yang baik, mengingatkan orang dari keburukan. Setelah itu selesai. Orang mau ngikuti kita atau tidak, orang mau menjalankan apa yang kita sampaikan atau tidak, itu urusan lain. Karena yang Allah minta kepada Nabi, kepada Rasul, fadzakir. Ya, di sini. Darullah. Ada. Gila. Dikit lagi guys, bentar. Jadi ini kaidah yang harus kita pegang. Jadi tugas kita adalah memberikan peringatan, menyampaikan hal-hal yang baik pada orang lain. Kita tidak dituntut orang lain itu harus ikut apa yang kita sampaikan. Kita tidak dituntut orang yang kita ajak kebaikan itu harus nurut apa yang kita perhatikan, tidak. Bahkan kepada anak kita sekalipun, kepada anak kita sekalipun, ya tugas kita ingatkan mereka, ngajak mereka, ayo nak, jangan begini nak, jangan begitu. Terserah dia nanti ngikuti atau tidak, dia menjalankan atau tidak, itu bukan tugas kita. Makanya kalau kita paham itu, kita tidak akan merasa sakit hati. Misalkan kalau apa yang kita sampaikan tidak dijalankan, kita tidak akan kecewa. Kalau kita sudah menyampaikan kebaikan-kebaikan, ternyata tidak ada yang mengikuti kita, kita tidak perlu kecewa. Karena tugas kita adalah cuma menyampaikan peringatan, menyampaikan kebaikan itu. Bahkan itu yang disampaikan oleh Allah kepada Rasulullah, innama anta mudzakir, kamu cukup memberi peringatan saja. Lasta alaihim bimusaytir,
kamu tidak perlu memaksa mereka untuk ikut apa yang kamu sampaikan. Maka tidak boleh ada paksaan. Cukup sampaikan dengan cara yang baik, dengan cara yang Allah inginkan. Maka setelah itu Allah Subhanahu wa taala yang memberikan buahnya, diikuti atau tidak. Kemudian Allah memberikan pengecualian ini, tapi bukan illa di sini bukan kata pengecualian untuk 2 ayat sebelumnya, tapi dia justru untuk setelahnya. Illa man tawalla wa kafar. Adapun orang yang berpaling dan kufur, fayu'adzibuhullahul adzabal akbar, maka Allah akan menyiksanya dengan siksaan yang paling berat, yang paling besar. Tidak ada yang mampu memberikan siksaan lebih berat daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berlindung dari siksaan Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Inna ilaina iyabahum. Sesungguhnya kepada kamilah mereka akan kembali, mereka akan dikembalikan. Setelah itu, tsumma inna alaina hisabahum. Kemudian kami akan membuat perhitungan. Kami akan meminta hisab, melakukan hisab atas semua amalan yang mereka lakukan. Ini ancaman untuk orang yang berpaling, untuk orang yang kufur tadi. Maka urusannya diserahkan kepada Allah. Yang penting tugas kita sudah mengingatkan, tugas kita sudah ngajak kebaikan. Dia ikut atau tidak, dia membantah atau berpaling, urusannya nanti dengan Allah. Perhitungannya nanti dengan Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, mengapa kita harus merepotkan diri atau menjalankan tugas untuk menyampaikan peringatan? Kan kita dituntut dari wadzakir, berikan peringatan, berikan peringatan. Kenapa itu harus kita lakukan? Setidaknya ada beberapa poin. Pertama, agar kita punya alasan di sisi Allah Subhanahu wa taala nanti. Ketika kita ditanya, maka kita punya alasan untuk kita berlepas dari tanggung jawab tersebut. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan, wa idz qalat ummatun minhum lima ta'iduna qauman illahu muhlikuhum aw mu'adzibuhum 'adzaban syadida. Ketika ada sebagian umat mengatakan kepada mereka para utusan, ngapain kamu ngasih peringatan kepada orang yang nanti akan dibinasakan oleh Allah? Ngapain kamu repot-repot ngasih nasihat, ngasih peringatan kepada orang-orang yang nanti akan dibinasakan oleh Allah? Lihat jawaban mereka. Qalu ma'dziratan ila rabbikum. Mereka mengatakan, agar aku punya alasan, punya jawaban di sisi Allah nanti ketika aku ditanya, apakah kamu sudah menjalankan tugas menyampaikan peringatan atau belum. Jadi itu Pak, jadi kita biar punya jawaban di sisi Allah ketika nanti ditanya, apakah kamu sudah menyampaikan kebaikan. Maka kalau kita sudah menyampaikannya, kita akan jawab ya di sisi Allah nanti, dan kita akan terlepas, selesai tanggung jawab itu di hadapan Allah. Kalau belum, maka akan dituntut di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu alasan yang pertama. Kenapa kita perlu menasihati anak kita? Kenapa kita perlu menasihati istri kita? Kenapa kita perlu menasihati murid-murid kita, santri-santri kita, tetangga kita misalkan? Agar kita punya jawaban ketika nanti ditanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, untuk menjalankan amanah dari Rasulullah Muhammad SAW. Karena setiap Rasulullah menyampaikan peringatan-peringatannya, maka Rasulullah menambahi, terutama di Hajjatul Wada', di Haji Wada' beliau mengatakan, fal yuballigh asyahid al-ghaib. Hendaknya orang yang hadir di sini menyampaikan kebaikan ini kepada orang yang tidak hadir. Jadi Rasulullah selalu menyampaikan itu. Hendaknya orang yang mendengarkan peringatan dari Rasulullah SAW nanti menyampaikannya kepada orang lain yang tidak mendengar langsung dari Rasulullah SAW. Maka kenapa kita harus menyampaikan nasihat, memberikan mau'idhah, menyampaikan peringatan? Karena ini bagian dari menjalankan amanah dari Rasulullah Muhammad SAW, agar kita menyampaikan apa yang sudah kita ketahui kepada orang yang belum tahu. Yang ketiga, agar kita menjadi orang yang ucapannya adalah ucapan terbaik. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Maka adakah orang yang lebih baik ucapannya dibandingkan orang yang mengajak orang lain kepada Allah? Tidak ada.
Jadi orang yang terbaik ucapannya itu adalah mereka yang menyampaikan atau mengajak orang lain kepada atau menuju Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, agar kita mendapatkan harta terbaik di bumi ini sebagaimana yang Rasulullah SAW, kalau ada satu orang dia menjadi baik, dia berubah yang tadinya rusak menjadi baik, yang tadinya dia jahat menjadi soleh karena perantara kita satu orang saja, la ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humurin na'am, atau khairul laka minad dunya wa ma fiha. Kalau ada orang yang mendapatkan petunjuk satu orang saja karena perantara nasihat kita, mau'idhah yang kita sampaikan, peringatan yang kita ucapkan, kok ada orang yang tersadar, kok ada orang yang berubah dari perbuatan salahnya kemudian dia memperbaiki diri, maka yang hasil itu lebih baik daripada kita mendapatkan dunia dan seisinya. Maka itu yang kita lakukan. Kenapa kita harus merepotkan diri untuk menyampaikan kebaikan kepada orang lain? Setidaknya 4 poin ini yang menjadi alasan kita harus menyampaikan kebaikan itu, minimal kepada keluarga kita terdekat. Syukur-syukur kita bisa menyampaikannya kepada orang-orang di lingkungan kita, di sekitar kita. Ini mungkin yang bisa disampaikan terkait surah Al-Ghasyiyah. Semoga ada pelajaran, ada hikmah, ada kebaikan yang bisa kita dapatkan dari pembelajaran kita di surah Al-Ghasyiyah ini. Ada petunjuk yang kita dapatkan, walaupun tidak banyak, sedikit tapi itu membekas dalam diri kita, sedikit tapi itu bisa kita amalkan jauh lebih baik daripada banyak tapi hanya sebagai maklumat, sebagai thaqafah saja. Maka sedikit yang diamalkan ini tentu akan lebih bermanfaat. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Alhamdulillah. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.